Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Ardi Pratama. Saya dari kelas manajemen 1C ingin mengumpulkan UTS yang temanya itu ekonomi dan lingkungan serta proses pencemaran dan dampak kerusakan lingkungan. Yang disusun oleh saya sendiri Dimas Ardi Pratama dengan NPM 21612010066. Dosen pengampunya Bapak Zulkifli Kartanegara SEMSI. Yang pertama sih saya akan menjelaskan apa itu ekonomi lingkungan. Ekonomi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memanfaatkan lingkungan sedemikian rupa sehingga fungsi atau peranan lingkungan dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan dalam penggunaan untuk jangka panjang. Ilmu ekonomi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam melakukan pilihan, sehingga ilmu ekonomi itu pun disebut sebagai ilmu tentang memilih di antara berbagai alternatif. Kemudian di sini dari beberapa contoh pencemaran, saya di sini mengambil contoh pencemaran tanah, proses pencemaran tanah beserta contohnya. Pencemaran tanah merupakan keadaan di mana materi fisik, kimia, maupun biologis masuk dan merubah alami lingkungan tanah. Apabila diklasifikasikan, maka pencemaran tanah dapat terjadi karena hal-hal di bawah ini, yaitu yang pertama, pencemaran langsung. Pencemaran ini misalnya terjadi karena penggunaan pupuk secara berlebihan, pemberian pestisida, dan pembuangan limbah yang tidak dapat diuraikan seperti plastik, kaleng, botol, dan lain-lain. Yang kedua, pencemaran melalui air. Air yang tercemar atau yang mengandung bahan pencemar atau polutan akan mengubah susunan kimia tanah sehingga mengganggu jasad yang hidup di dalam atau di permukaan tanah. Kemudian yang terakhir, pencemaran melalui udara. Udara yang tercemar akan menurunkan hujan yang mengandung bahan pencemar yang mengakibatkan tanah tercemar juga. Dan berikut ini adalah contoh pencemaran tanah yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Yang pertama di sini adalah sampah. Sampah menjadi contoh pencemaran tanah yang masuk ke dalam kategori permasalahan pelik di Indonesia. Ribuan ton sampah selalu menjadi bencana yang diproduksi setiap hari. Di Indonesia pengelolaan sampah belum terbilang baik. Hal ini disebabkan sampah yang digunakan setiap hari belum mendapat banyak perhatian dari masyarakat. Misalnya saja banyak sampah yang saat proses pembuangannya tidak digolongkan dengan baik berdasarkan jenisnya. Kemudian contoh yang kedua itu penggunaan pestisida. Sumber pencemaran tanah yang selanjutnya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan. Penggunaan bahan kimia ini sering dilakukan pada industri pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Penggunaan pestisida yang berlebihan dapat menjadikan pertumbuhan tanaman tidak normal, merusak ekosistem, hingga memunculkan hama baru. Penggunaan pestisida yang berlebihan dengan intensitas yang tinggi pun menyebabkan kesuburan tanah berkurang dan akan merangsek dari lahan pertanian sehingga menyebabkan tanah di sekitar pun menjadi asam. Kemudian yang selanjutnya adalah kebocoran bahan kimia industri. Kebocoran bahan kimia industri cukup sering jadi faktor terjadinya pencemaran tanah. Contoh pencemaran tanah ini dalam industri skala besar seperti pertambangan, pabrik produksi, dan industri manufaktur dalam waktu yang lama akan membuat bahan kimia mencemari tanah, dan ini harus jadi perhatian. Namun sayangnya, sudah banyak kasus di Indonesia yang tidak mengelola dengan baik industri tersebut, sehingga dapat ditemukan kebocoran yang dapat merusak lingkungan. Biasanya kebocoran bahan kimia berupa zat seperti timbal, benzen, merkuri, sikoldenia, dan lain sebagainya yang tentu dapat beresiko untuk menimbulkan penyakit pada manusia. Kemudian dampak pencemaran tanah terhadap ekonomi. Yang pertama, kekurangan lahan ekonomi. Salah satu faktor dari dampak pencemaran tanah dan bisa kita rasakan adalah kurangnya lahan ekonomi. Banyaknya kerusakan di beberapa daerah membuat para pedagang kesulitan mencari lahan untuk berjualan.
Kemudian yang kedua, terganggunya proses distribusi. Salah satu faktor juga yang dapat kita rasakan yaitu terganggunya proses distribusi yang harusnya tepat waktu, namun karena kerusakan tanah di beberapa daerah memakan waktu lebih lama karena harus mencari jalan pintas. Kemudian yang selanjutnya itu terganggunya proses pertanian. Dampak terakhir yang bisa kita rasakan adalah terganggunya proses pertanian. Kerusakan tanah dapat mengakibatkan rusaknya lahan pertanian sehingga membuat harga beras tidak stabil dan itu tentu sangat berdampak terhadap perekonomian. Kemudian di sini upaya pencegahan pencemaran tanah. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran tanah yaitu yang pertama, sebelum dibuang ke tanah, senyawa sintetis seperti plastik sebaiknya diuraikan lebih dahulu, misalnya dengan dibakar. Yang kedua, untuk bahan-bahan yang dapat didaur ulang, hendaknya dilakukan proses daur ulang seperti kaca, plastik, kaleng, dan sebagainya. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran pada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, sebelum dibuang, sampah harus dipisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang cepat busuk dan dapat didaur ulang menjadi kompos. Sampah non-organik seperti plastik, baterai, dan kaleng bekas tidak dapat diurai oleh mikroorganisme sehingga harus dipisahkan. Kemudian yang kelima, limbah deterjen sebaiknya jangan dibuang ke tanah, tetapi ditampung ke dalam bak penampungan untuk selanjutnya dilakukan pengendapan, penyaringan, dan penjernihan. Yang keenam, penggunaan pestisida dengan dosis yang telah ditentukan. Yang ketujuh, penggunaan pupuk anorganik secara tidak berlebihan pada tanaman. Dan yang terakhir, untuk menghindari pengikisan lapisan humus oleh air hujan, dapat dilakukan dengan menjaga kelestarian tanaman, karena tanaman dapat menyerap air seresah dedaunan Seresah dedaunan yang dihasilkan dapat menyerap dan menahan air, serta perkaranya dapat menahan dan mengikat tanah agar tidak mudah tererosi. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.